Kabar mengejutkan datang dari Malaysia. Sebuah jet tempur FA-18D Hornet milik Angkatan Udara di Raja Malaysia mengalami kecelakaan saat lepas landas di Bandara Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, langsung memerintahkan penyelidikan menyeluruh terkait insiden ini, sekaligus mendoakan pemulihan cepat bagi dua awak pesawat yang selamat. Insiden ini disebut sebagai kecelakaan besar pertama yang melibatkan jet FA-18D sejak Malaysia mengoperasikannya pada tahun 1997. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita bahas kronologi lengkapnya. Kamis malam, 21 Agustus 2025, sekitar pukul 21.05 waktu setempat, jet FA-18D Hornet bersiap untuk lepas landas di landasan Bandara Sultan Haji Ahmad Shah. Bandara ini memang berbagi fasilitas dengan pangkalan udara militer. Saat akselerasi, tiba-tiba muncul masalah teknis. Api diduga keluar dari bagian mesin jet. Menyadari situasi berbahaya, pilot dan petugas sistem persenjataan segera melakukan prosedur darurat. Melontarkan diri dengan kursi pelontar. Kepala Kepolisian Pahang, Yahaya Othman, memastikan keduanya selamat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Afzan untuk pemeriksaan medis. Video amatir yang tersebar di media sosial memperlihatkan kobaran api besar di landasan. Pesawat akhirnya meledak dan hancur, tetapi beruntung tidak ada korban jiwa lain di sekitar lokasi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim segera mengeluarkan pernyataan resmi lewat media sosial X. Ia menegaskan perlunya penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab kecelakaan dan memastikan sistem keamanan berjalan maksimal. Anwar juga menyampaikan doa agar kedua awak pesawat yang selamat dapat segera pulih, dan seluruh kebutuhan medis maupun kesejahteraan mereka ditangani dengan baik. Langkah cepat Anwar dinilai penting, mengingat FA-18D Hornet adalah salah satu pesawat tempur paling vital dalam armada Angkatan Udara Malaysia. Malaysia pertama kali membeli 8 unit FA-18D Hornet dari Amerika Serikat pada akhir 1990-an. Pesawat ini dikenal sebagai jet tempur multirole, mampu menjalankan misi dogfight udara, serangan darat, hingga patroli maritim. Dengan kecepatan maksimum mencapai Mach 1,8 atau sekitar 1.900 km per jam, serta daya jelajah tinggi, Hornet menjadi andalan banyak negara. Namun, di Malaysia, isu perawatan dan modernisasi menjadi tantangan. Usia pesawat yang kini sudah lebih dari 25 tahun membuat performa teknis rawan bermasalah. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran publik setelah insiden di Kuantan. Kecelakaan pesawat militer bukan pertama kali terjadi di Malaysia. Tahun 2015, jet tempur Hawk 108 jatuh di Pahang, menewaskan 2 pilot. Tahun 2017, Hawk 108 kembali mengalami insiden, salah satu awak gugur. Bahkan beberapa kali pesawat MiG-29N Vultru milik Malaysia juga terlibat kecelakaan sebelum akhirnya dipensiunkan. Namun, kecelakaan kali ini cukup berbeda. Ini adalah kali pertama FA-18D Hornet jatuh sejak digunakan pada 1997. Maka wajar jika Anwar Ibrahim memerintahkan investigasi besar-besaran. Dengan jatuhnya satu unit FA-18D, praktis jumlah jet siap tempur Malaysia semakin terbatas. Dari total 8 unit, tidak semuanya dalam kondisi prima karena keterbatasan suku cadang dan biaya pemeliharaan. Hal ini memperlemah posisi Angkatan Udara Malaysia, terutama di kawasan Laut Cina Selatan, yang kerap menjadi titik panas sengketa internasional. Selain itu, insiden ini kemungkinan akan mempercepat program pengadaan jet tempur baru. Malaysia sudah lama mempertimbangkan opsi pesawat generasi terbaru, mulai dari Rafale, Prancis, Eurovictor Typhoon, Eropa, hingga F-35, AS. Jika kita bandingkan dengan negara tetangga, Indonesia kini mengandalkan Suhao Su-2730, F-16, dan sebentar lagi menerima Rafale. Singapura memiliki F-15SG dan F-35 yang segera datang. Thailand mengoperasikan Gripen dari Swedia. Dengan kondisi ini, Malaysia bisa tertinggal dalam hal kualitas dan kuantitas jet tempur. Kecelakaan di Kuantan semakin menegaskan urgensi modernisasi militer negeri jiran. Insiden jatuhnya jet tempur FA-18D Hornet di Kuantan bukan hanya peristiwa kecelakaan biasa, tapi juga menjadi wake-up call bagi Malaysia untuk segera mengevaluasi kesiapan alutsistanya. Publik ini menunggu hasil penyelidikan resmi. Apakah masalah teknis murni, human error, atau ada faktor lain yang lebih dalam? Satu hal yang jelas, insiden ini akan memengaruhi arah kebijakan pertahanan Malaysia di tahun-tahun mendatang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Malaysia harus segera mengganti armada jet tempurnya dengan pesawat generasi baru? Atau masih bisa memperpanjang usia pakai Hornet?
Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.